Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Tetap sejalan dengan program pemerintah untuk belajar dari rumah. Nah, ini pada hari Jumat ya, tanggal 17 April. Nah, tayangan di TVRI adalah tentang kebudayaan ayam betutu. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab di video ini. Ya, tentu kalian sudah menonton, saya harap ya. Kalau belum, tonton aja. Nah, kurang lebih seperti ini tayangannya. Ini adalah tradisi asli Nusantara ayam betutu, ya. Jadi ini adalah masakan khas Bali. Ya, kita bisa mempelajari sejarah bangsa ini, ya, dari makanannya, ya. Jadi ini akan sekilas, nanti akan saya beri rangkumannya. Ini adalah ayam betutu seperti ini, ya. Oke. Jadi ini makanan pendampingnya ayam betutu. Nah, ini ayam betutunya. Apa yang bisa kita simpulkan dari tayangan itu, ya? Kurang lebih seperti ini ya, ayam betutu. Ayam betutu. Ya, ayam betutu. Ini nama betutu ini bukan dari jenis ayamnya. Ya, nama betutu berasal dari cara memasaknya. Ya, menurut narasumber yang ada di tayangan tersebut, B-nya ini adalah artinya daging. Ya, pada umumnya bisa digunakan daging ayam atau bebek. Ayam atau bebek. Oke. Jadi B-nya itu daging betutu. Nah, tutu itu cara masak dengan ini apa, dibungkus daun pinang, terus kemudian dimasukkan dalam batuan panas atau disekam istilahnya ya, kemudian disekam, ya, daun pinang kemudian disekam atau dimasukkan batuan panas. Nah, ini lama pemasakannya bisa sampai 10 jam, kurang lebih 10 jam. Jadi lama sekali prosesnya. Ya. Oke. Kemudian disebut ayam betutu karena di restoran-restoran kebanyakan memakai ayam, tapi nggak harus ayam ya. Jadi mungkin bebek betutu ya. Ya. Ini dari segi namanya. Kemudian kekhasan cita rasa, ya, dari cita rasanya ini khas pedas dan berempah, ya, spicy, berempah. Jadi menurut narasumber tadi, ya, rempah-rempahnya yang digunakan itu bawang merah, bawang putih, ya. Terus ada laos ya, lengkuas. Terus ada apa tadi? Saya sempat menyatet tapi di mana tempatnya ya? Lengkuas, terus ada ini serai. Terus kemudian daun salam dan lain-lain. Ya. Oke, ini adalah masakannya dan kekhasannya selain pedas dan berempah, dia itu sedikit kuah, memiliki sedikit kuah. Dulunya seperti itu. Tapi sekarang karena permintaan pelanggan, katanya tadi dikasih agak banyak kuah, tapi aslinya itu sedikit kuah. Sedikit kuah. Nah, sedikit kuah ini istilah Balinya itu nyap-nyap. Nyap-nyap. Atau orang Jawa bilang nyemek-nyemek. Karena memang ini asalnya dari budaya Jawa. Ya, masakan ini dulunya itu dari Majapahit. Ya, dari Majapahit. Ya, bumbu-bumbunya ya sama dengan orang Jawa kalau memasak. Hanya saja selalu masakan di Nusantara ini selalu ada kearifan lokal. Ya, jadi dari Majapahit dibawa ke Bali. Mungkin proses dan bumbunya ada perubahan. Majapahit dibawa ke Bali. Ya. Nah,
prosesnya, bumbunya. Nah, ini ada sedikit perubahan dan itu banyak terjadi. Nanti akan saya jelaskan juga masakan kuliner Nusantara itu sebenarnya sama tapi ada kearifan lokal tersendiri sendiri-sendiri. Ya, jadi ini kita fokus ayam betutu dulu dari Majapahit sampai Bali. Nah, dulunya awal-awalnya ini kalau dari segi lokasi ya ini asal ya. Kalau dari asal ini asal masakan ini berasal dari Majapahit dari Jawa yang dibawa ke Bali karena menurut narasumber penduduk Bali itu aslinya penduduk Jawa. Tapi yang karena Jawa ada pengaruh Muslim Islam ya, dia pindah ke Bali untuk tetap mempertahankan budaya. Ya, jadi untuk tetap menganut agama Hindu. Nah, kemudian kalau dari masakannya pusatnya sendiri di Bali ini awalnya ada di Ubud. Ya, awalnya di Ubud, terus kemudian bergeser ke Gilimanuk. Jadi yang terkenal sekarang malah dari yang Gilimanuk. Ya, dari Ubud bergeser ke Gilimanuk. Ya, sekarang ini pengusaha dari Gilimanuk tersebut membuka cabang juga di daerah-daerah yang lain, termasuk Jakarta tadi ya dijelaskan. Nah, ini dari segi asal muasalnya, dari segi bumbunya, cara masaknya sudah, ya. Kemudian, nah kita swap lagi videonya, kita lihat. Nah, di sini adalah kelihatan berbumbu ya, memang spicy, ya. Oke, nah kemudian di video berikutnya ini Bali kita mempelajari budaya dimulai dari kuliner. Intinya itu yang secara tersirat dari video ini ya, yang ingin disampaikan ya oleh naratornya. Kemudian ini adalah restoran-restoran yang menyediakan ayam betutu. Nah, ini adalah salah satu warung ayam betutu yang terkenal di Bali ya. Nah, tadi juga sempat disinggung masakan lain yang ada di Bali selain masakan ini, selain betutu di Bali yang terkenal adalah ada ini nasi campur Bali. Tadi sempat disinggung ada nasi campur Bali. Terus kemudian cuman di video itu tidak terlalu banyak di masakan lain ya. Ini kuliner lain di Bali. Jadi ada nasi campur Bali, terus ini yang terkenal di Bali yang sering dijadikan oleh-oleh adalah pia legong. Ya, pia legong. Jadi pia legong ini kalau ini asalnya bukan asli Nusantara. Kalau pia legong ini asalnya dari Cina Peranakan. Jadi masakan asli masyarakat Tionghoa. Ya, dan memang kuliner Nusantara ini banyak sekali dipengaruhi oleh pengusaha-pengusaha Tionghoa. Ya, misalnya kayak Kediri. Tempatnya Pak Ali, aslinya Kediri, ada namanya Getuk Pisang. Itu pengusahanya kebanyakan dari masyarakat Tionghoa yang ada di Kediri. Terus kemudian ada tahu Takwa Kediri, itu pengusahanya kebanyakan juga Tionghoa Kediri. Terus ada kita bergeser sedikit ke Madiun. Di Madiun ada Brem. Itu juga masyarakat pengusaha Tionghoa yang ada di Madiun. Ya, di sini juga kalau Surabaya Sidoarjo ini yang terkenal kan terasi. Ya, terasi itu juga kebanyakan pengusahanya juga Tionghoa. Ya, jadi ini merupakan akulturasi budaya, ya. Kemudian selain pia legong, ya, ini pia legong ini ya diterangkan di video tadi juga merupakan metamorfose atau adaptasi dari mooncake. Kalau mooncake ini asli masih dari Cina mungkin ya, mooncake.
Kemudian apalagi yang saya catat tadi di sini. Oke. Pia ini sendiri bukan khusus di daerah Bali. Ya, ini catatan saya. Ya, pia tidak hanya dikembangkan di daerah Bali, daerah Malang, ya, Semarang dan Maluku, ya. Malang, Semarang, ya. Ini yang saya catat tadi ya. Ini yang apa? Ada satu daerah lagi. Coba lihat di videonya, saya lupa. Ini yang salah satu daerah yang mengembangkan pia, ya. Kalau di Jogja ada bakpia ya, bakpia patok. Nah, ini ya mirip-mirip juga, ya. Banyak. Jadi daerah dengan kekhasannya masing-masing, ya. Ada ciri khasnya masing-masing. Kemudian untuk masalah ciri khas, ya, memang di Nusantara ini tidak ada di video tadi ya, ini tambahan ya, sebagai tambahan. Masalah ciri khas ini memang sudah menjadi sesuatu yang umum ya. Jadi setiap daerah itu mungkin masakannya sama kayak ayam betutu tadi ya. Masak bumbu-bumbunya kurang lebih mirip sama orang Jawa memasak, tapi ada sentuhan khusus setiap daerah. Ya, contohnya pia ini, pia legong ada style Malang, style Semarang ya. Selain ayam legong ini ada juga soto. Ya. Soto ini banyak sekali kekhasan daerah masing-masing. Misalnya di sekitar Surabaya aja ada 2 soto sudah. Ada soto Lamongan. Ya, soto Lamongan itu khasnya dikasih koyak. Ya, koyak itu semacam kayak kerupuk yang dihancurkan gitu, dikasih bumbu lagi, ya, ditambahkan. Ya, kalau ada soto Kediri. Soto Kediri ini khasnya dia kalau di Lamongan tanpa santan. Kalau soto Kediri ada santannya. Nah, ini bedanya. Terus kalau di sini Lamongan ditambah koyak, kalau di Kediri itu ada irisan ini kentang, irisan kentang goreng. Ya, terus sambelnya juga lain. Kalau di Lamongan itu sambel ini ya, sambel kayak bakso ya, kayak sambel bakso. Kalau di Kediri ini pakai sambel kecap. Sambelnya kecap. Loh, ini daerah yang berdekatan nih, Lamongan dan Kediri. Apalagi yang berjauhan, masih ada soto Betawi. Kalau soto Betawi ini khasanya ada susunya, kuahnya ya, dikasih susu, terus melinjo. Nah, khas toh. Terus ada soto Banjar. Ya, soto Banjar. Oke. Kemudian ini ada perkedelnya. Terus ada apa lagi? Soto Madura. Kalau soto Madura ini, kalau yang lain bahannya itu ayam. Ya, kalau di Madura ini daging bahannya. Ya, jadi bumbunya sama, tapi mempunyai ciri khas masing-masing kayak pia tadi. Ya, jadi ada Malang, Semarang. Oke, itu tambahan dari saya. Terus kemudian ada lagi di khas Bali. Khas Bali tadi ada ini pia susu. Ya, pia susu ini sama ya. Dulunya awalnya dari Portugis, dikembangkan di Makau, terus berkembang di Bali. Jadi ini masakan yang sudah bertransformasi beberapa kali. Kalau kita mungkin berkesempatan makan, mungkin cita rasanya lain-lain sudah. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Di sini pia legong ya. Ada pie susu Dewi Sri. Nah, ini adalah pie makanan khas Bali yang terkenal. Ya, kalau ke Bali belum beli itu rasanya kayak belum ke Bali gitu. Nah, ini adalah budaya Bali asli ya, sangat kental dengan tradisi. Ya.
Terus kemudian ini ayam betutu ya, spicy. Nah, ini adalah salah satu pengusaha ayam betutu sebagai narasumber. Di sini adalah sate lilit ya. Jadi di restorannya selain ayam betutu juga menyediakan sate lilit. Terus kemudian di sini adalah salah satu ahli di bidang kuliner, sejarah kuliner. Ya, ini juga menjadi narasumber yang memberikan banyak informasi tadi. Ya, nah ini adalah warung. Ibu ini yang memberikan bumbunya tadi, bisa dilihat. Ya, ya jadi bumbu-bumbunya ini tadi. Ya, ini jahe bukan lengkuas ya, jahe ini. Wah, ini saya tadi salah ya. Eh, jadi bukan lengkuas, lombok, jahe, ya serai. Oke. Jadi ini harus ada di ada di apa? Lah ini ternyata bukan lengkuas ya, jahe. Ya jahe. Ya, gambarnya tadi jahe misalnya. Oke. Jadi saya hanya mengingat-ingat ternyata tadi enggak 100%. Oke, nah ini adalah ini yang ingin saya tunjukkan. Inilah ayam betutu masakan yang masih asli. Ya, jadi masih dibungkus di daun pinang. Ya, dan masaknya masih direndam di batu panas. Ya, proses perendamannya seperti itu. Oke, hasilnya wah sangat empuk ya karena dimasaknya aja 10 jam di sini. Kayak gini ya. Ini kalau kita nyalakan nah ya proses membuka ayamnya wes spicy ya, oke. Eh, kita geser sedikit. Oke, nah ini adalah bumbu-bumbu tadi sempat diekspos. Oke, sekarang segmen menjawab pertanyaan. Praktikkan cara memperkenalkan kuliner Nusantara kepada orang asing sehingga ia berkenan mencoba kuliner Nusantara. Ya. Ya. Cara bagaimana kita bisa membuat banyak orang suka masakan kita ya, kita harus menyukai. Ya, kita sendiri berangkat dari diri kita sendiri, kita harus menghargai masakan itu. Ya, kita harus mencintai kuliner dalam negeri. Kuliner dalam negeri. Jadi kalau kita mencintai, kita akan sering memasaknya atau sering beli, sehingga warung-warung yang menyediakan masakan kuliner itu tidak akan kekurangan pembeli. Akhirnya dia bisa berkembang dan masakan ini berkembang. Ini berangkat dari kita, ya. Jadi kita utamakan membeli masakan asli dalam negeri, lebih bergizi, ya, lebih spicy, ya. Jadi berangkat dari kita sendiri, ya. Itu yang pertama, ya, dari diri kita. Terus kemudian yang kedua, kita juga bisa bagi para chef bisa mengikuti lomba-lomba atau pameran-pameran memasak tingkat internasional ya, mengikuti pameran kuliner internasional. Nah, kita memperkenalkan masakan ini atau kita bagi para pengusaha membuka warung masakan kuliner ini di luar negeri, ya, membuka gerai di luar negeri. Wah, ini ada video baru dari Bang Alif ini, nanti saya dengarkan. Membuka restoran kuliner di luar negeri, kuliner di luar negeri. Jangan hanya kita beli franchise dari luar negeri, ya, banyak sekali makanan-makanan franchise dari luar negeri yang ada di Nusantara ini, di Indonesia, yang ramai oleh pembeli, ya. Nah, kita ramaikan juga makanan-makanan kuliner dalam negeri berangkat dari kita. Kita ramaikan warung-warung yang menjual masakan kuliner asli
atau para pengusaha membuka juga restoran di luar negeri. Ini adalah langkah-langkah kita. Ya kalau perlu pemerintah memberi insentif untuk itu, ya memberikan kemudahan. Ya seperti tempe ini sudah terkenal di mancanegara. Di Amerika gerai tempe laris manis, di Jepang laris manis. Masakan Indonesia yang sudah terkenal, ya kalau level Indonesia ya ada nasi goreng, ya apalagi Barack Obama yang menjadi presiden Amerika sebelum Donald Trump itu sempat tinggal di Indonesia dan sangat menyukai nasi goreng. Nasi goreng ini terpromosikan secara luar biasa ya karena disukai oleh presiden Amerika. Ya, momen ya hal-hal seperti ini yang harus kita manfaatkan. Ya. Masakan tempe yang asli dari Indonesia itu ternyata nilai gizinya sangat tinggi ya. Ini kita ya harus mempromosikan. Nah, kita sebagai warga netizen ya bisa menggunakan media maya, dunia maya. Dengan cara apa? Bikin vlog tentang masakan dalam negeri. Nah, kalau ada yang bikin vlog masakan dalam negeri, kita viralkan saja. Kalau viral di Indonesia, ya kemungkinan untuk viral di tingkat dunia akan besar juga kulinernya. Ya, gitu loh. Jadi vlog-vlog ini kita bagi yang tidak bikin vlog tersebut, kita bantu memviralkan. Kita bisa lewat vlog, bisa Instagram, ya, bisa lewat ini vlog ini yang dimaksud adalah YouTube ya, YouTube. Bisa lewat Instagram juga ya. Jadi mungkin TikTok ya itu jadi dunia maya ini juga dibutuhkan untuk memviralkan masakan Nusantara. Ya. Kita mempunyai banyak sekali masakan-masakan daerah yang enggak akan ada habisnya kita promosikan. Ya. Sebagai tambahan, ini mungkin hanya sebagai guyonan saja. Saya sempat tanya kepada anak-anak, ya, kalau setiap daerah kan punya anunya masing-masing ya, punya kekhasan masing-masing. Lamongan ada soto, ya, terus kemudian Ambon ada bika, ya. Kalau Madura ada sate. Lah kalau Indonesia apa? Kalau tingkat Indonesia itu Indomie. Mereka kompak jawab seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah jawaban tersebut kalian setuju? Komen dong di bawah ya. Indomie adalah masakan khas Nusantara, bukan daerah tertentu. Oke, kemudian adakah kuliner Nusantara yang pernah kamu cicipi? Wah, masakan Nusantara yang pernah kamu cicipi, ya pasti kita hidup di Nusantara. Berikan pendapatmu tentang kuliner Nusantara tersebut, bagaimana kuliner Nusantara tersebut dapat bertahan di era milenial sekarang. Ya, kalau menurut saya pribadi, ya masakan Nusantara tentu saja cita rasanya sesuai dengan ya yang kita sukai, ya cita rasa sesuai selera. Negara Indonesia yang memiliki segudang rempah-rempah ini, ya kita sebagai orang Indonesia makan kalau nggak ada rempah-rempahnya itu rasanya kayak hambar. Ya, cita rasa rempah-rempah. Bahkan franchise ayam goreng ya yang dari luar negeri ini aslinya di luar negeri sama di sini itu beda rasanya. Kalau di sini lebih enak karena sudah menyesuaikan dengan lidah kita. Bahkan itu diakui oleh orang luar negeri sendiri, ya. Ayam goreng yang dijual di Indonesia itu lebih spicy. Ya. Kemudian berikan pendapatmu tentang kuliner Nusantara tersebut, bagaimana kuliner Nusantara tersebut bertahan di era milenial sekarang. Nah, kita bisa mempertahankan kuliner dalam negeri ya, kuliner dalam negeri bisa bertahan. Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, kita sebagai penikmat setia menikmatinya. Ya, masyarakat itu setia menikmatinya. Ini yang paling utama. Kalau kita sudah seleranya itu sudah
berpindah ke yang lain, nggak ada yang nikmati, seenak apapun masakan yang nggak laku. Ya, jadi harus berangkat dari kita sendiri, berangkat dari saya, berangkat dari kalian. Ya, yang kedua, kita manfaatkan teknologi. Teknologi, ya, teknologi. Nah, misalnya tadi ayam betutu yang direndam di dalam batu panas, mungkin bisa digunakan teknologi presto. Ya, kita selidiki bagaimana caranya sehingga cita rasanya tetap tapi prosesnya lebih cepat, dan itu juga yang dilakukan oleh restoran-restoran, ya, presto. Terus kemudian kita buat kemasan. Nah, ini penting, agak saya kasih lain ikonnya, kemasan. Kalau kita itu menjualnya itu kelihatan kurang dikemas dengan baik, misalnya tempatnya itu kelihatan kumuh, ya itu akan menurunkan selera makan. Ya, kemasan itu bisa tempatnya. Jadi setelah kalian melihat video ini, misalnya nanti corona sudah selesai, kalau ke mall-mall penuhi warung-warung yang menjual masakan Nusantara. Ya, mereka adalah pengusaha-pengusaha yang harus kita bantu agar usahanya semakin berkembang, terutama masakan Nusantara. Ya, tempat jualan, terus cara penyajian. Jadi tempatnya beda, cara penyajiannya beda, walaupun makanan sama, nuansanya akan beda. Ya, jadi ini penting untuk dan satu lagi kayak saya melihat di Lamongan misalnya, itu ada nasi boran yang sangat terkenal, menjadi ikon daerah Lamongan, nasi boran. Nah, mungkin yang perlu dilakukan oleh mungkin LSM atau pemerintah adalah memberikan tempat yang bagus, ya, tempat, ya, itu rasanya sudah dilakukan, saya lihat. Terus mungkin standar higienitas, higienitas dan cara penyajian, standar cara penyajian, ya, cara penyajian, sehingga kebersihannya terjamin. Terus cita rasa, seharusnya ada standar cita rasa. Mungkin perlu didirikan koperasi-koperasi atau paguyuban-paguyuban yang memiliki standar cita rasa tertentu sehingga tidak mengecewakan pelanggan. Terus yang penting juga adalah standar harga. Sehingga orang itu tidak merasa kapok, ya, kalau bertemu dengan oknum penjual tertentu yang karena dilihat plat B, wah, plat B orang Jakarta ini, wah, paling jarang kesini, langsung kasih harga sangat mahal. Nanti cerita di Jakarta misalnya, waduh, jangan beli di sana itu harganya mahal sekali. Nah, ini akan merusak segalanya malah. Ya, standar harga ini penting, dan ini harus ada sanksi kalau mungkin melanggar seperti itu. Jadi sanksinya bisa mungkin sanksi sosial atau apa, ya. Jadi perlu ini dibina, ya. Jadi mungkin dinas setempat. Nah, ini adalah bagaimana kuliner Nusantara dapat bertahan di era milenial sekarang, ya. Memang harus ada pembinaan, ya. Tapi berangkat dari diri kita sendiri, harus menyukainya, kan gitu, ya. Oke, ini adalah respon dari saya tentang tayangan dari TVRI hari ini. Untuk tayangan berikutnya, tunggu respon saya berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.